Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tafsir Juz Amma. Pada malam hari insyaallah kita akan membahas berkaitan dengan basmalah. Ya, sebagaimana sudah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya kita mulai Al-Quran atau mulai membaca Al-Quran itu dengan membaca al-isti'adah atau ucapan kita a'udzubillah minasyaitonir rajim. Adapun kalau kita memulai dari awal surat, maka kita memulai dengan basmalah. Kalau kita mulai misalkan dari mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara, maka cukup kita membaca a'udzubillah minasyaitonir rajim, langsung membaca mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara dan seterusnya. Namun kalau kita mulai dari awal surat, maka selain isti'adah kita membaca basmalah. Dan sudah kita jelaskan makna al-isti'adah pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk kepada makna basmalah. Basmalah ini terdiri dari beberapa suku kata, ya. Sebagaimana kita ketahui, yang pertama yaitu ucapan kita Bismi, kemudian ada lafaz lafzul jalalah Allah, Bismillah. Nah, pada huruf ba di situ para ikhwah sekalian, ba di situ disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, namanya ba al-isti'anah. Boleh dicatat ya, ba al-isti'anah, yang kita gunakan untuk minta tolong. Maksudnya isti'anah itu meminta pertolongan. Jadi seolah kita mengucapkan dengan nama Allah, ya, aku memohon dengan nama Allah, Bismillah. Kemudian huruf di situ, ya, ada huruf jar, kemudian ada isim yang majrur. Sebenarnya di situ ada sebuah fi'il yang dibuang, ya, ada sebuah fi'il yang dibuang atau mahdzuf, fi'il muakhir, diakhirkan. Takdirnya adalah apa-apa yang kita lakukan
Misalkan kita mau membaca Al-Quran, maka di situ takdirnya Bismillah Aqra, dengan nama Allah aku membaca apa sih, membaca Al-Quran. Kalau kita mau menulis, misalkan kita mulai dengan Bismillah, maka di situ seolah ada fiil yang dibuang. Bismillahi aktubu, dengan nama Allah saya menulis. Maka setiap apapun yang akan kita lakukan, kita awali dengan basmalah. Ya, setiap apapun yang kita lakukan, kita awali dengan basmalah. Baik ketika kita mau makan, kita mengucapkan basmalah. Ketika kita mau memakai pakaian, kita mengucapkan basmalah. Kemudian kita mau masuk ke dalam masjid, kita mengucapkan apa? Basmalah. Di setiap aktivitas kita, Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk memulai dengan basmalah. Namun ada dua lafaz, ya. Apakah kita mau memulai dengan basmalah saja atau dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim? Ya, sebagian orang ada yang bertanya, kita cukup mengucapkan basmalah atau Bismillah saja atau Bismillahirrahmanirrahim? Maka jawabannya disebutkan oleh para ulama, yang mana Syekh Ibnu Baz atau Syekh Albani rahimahullah taala menyebutkan, apabila ada dalil yang mengkhususkan pengucapan basmalah saja, maka kita ucapkan basmalah saja. Contohnya ketika makan. Ya, ketika makan, Nabi SAW pernah menegur seorang sahabat dengan mengucapkan samillah. Ya, ucapkanlah basmalah, Bismillah saja. Jadi Bismillah saja kita makan. Ya, bukan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang lebih sahih, yang sesuai dengan sunnah adalah basmalah saja. Begitu pula ketika kita masuk ke dalam kamar mandi, maka Bismillah saja. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabath. Bukan Bismillahirrahmanirrahim, karena lafaznya dalam hadis tersebut adalah Bismillah. Kemudian ada lagi contohnya, misalkan doa masuk masjid, apa enggak para jemaah? Setiap hari yang masuk masjid yang minimal 5 kali. Apa? Coba ada yang hafal? Bapak-bapak? Ya, nonton. Ya, Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Itu lafaznya. Maka di situ kita ucapkan Bismillah saja, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebenarnya ada lafaz yang lain ditambahkan dengan A'udzubillahil-azim wa biwajhil karim wa bisultanil qadim minasyaitonir rajim Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Kalau mau yang lebih panjang, tapi dengan tadi Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Allahumma iftah li abwaaba rahmatik cukup. Atau ada kadang orang Allahumma iftah li abwaaba rahmatik saja, buru-buru misalnya. Ya. Intinya di situ disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, apabila ada dalilnya yang mengkhususkan basmalah saja, maka kita mengucapkan basmalah saja. Namun apabila tidak ada dalilnya, maka boleh kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu pertama ya, sebagai faedah dalam kita mengucapkan basmalah. Kemudian disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kenapa kita harus mengakhirkan. Tadi kita sebutkan bahwasanya di situ ada fiil yang dibuang, yang diakhirkan. Belum mengatakan bahwasanya ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah at-tabarruk bil bada'ati bismillahi subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah kita bertabarruk. Apa artinya tabarruk para jemaah? Nyari berkah, mengharap berkah. Maka ketika kita mengucapkan basmalah di setiap aktivitas kita, maka di situ kita sebenarnya sedang mencari berkah. Mencari berkah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan memulai ucapan kita dengan basmalah, di sini kita sedang mencari keberkahan.
dan tidak ada keberkahan yang paling berkah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa memberikan kita keberkahan. Lalu apa makna berkah? Barokah, atau sering kita ucapkan barokah, atau ada orang pulang hajatan, oh ini berkatnya ya. Apa arti berkah sebenarnya? Para jemaah, ada yang tahu arti berkah? Dikit tapi cukup. Itu dalam kehidupan sehari-hari gitu yang kita rasakan ya. Tapi apa yang namanya berkah? Ya, kebaikan yang banyak dan terus menerus. Itu al khairul katsir. Itu maksudnya berkah. Sedikit tadi disebutkan sedikit tapi cukup. Karena di situ terdapat keberkahan, kebaikan yang banyak. Banyak orang pendapatannya, penghasilannya, gajinya banyak tapi gak cukup. Ya. Sampai berhutang ya. Ada orang gajinya 9 atau 10 juta tapi sampai akhir bulan udah habis, nggak ada sisanya. Ya. Ada orang, sebagian orang gajinya masih kepala 2 tapi cukup, alhamdulillah. Maka keberkahan itu tidak dilihat dari banyak atau sedikitnya harta, banyak atau sedikitnya gaji atau pendapatan para jemaah, cukup atau enggak. Ya. Dan seorang muslim harus merasa qanaah. Apa artinya qanaah? Merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih gaji 2 juta, alhamdulillah cukup. Yang penting kan cukup ya. Dikasih gaji 10 juta juga alhamdulillah, yang penting cukup. Ada orang gajinya banyak tapi nggak cukup, ini kita nggak mau. Kita cukup gaji kita sedikit atau gaji banyak, yang penting apa? Yang penting cukup. Maka kita bertabarruk cari berkah pada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam setiap aktivitas kita sehari-hari dengan mengucapkan apa? Basmalah, bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, faedahnya adalah ibadatul hasr, lianna taqdimal muta'alliq yufidul hasr, yaitu pembatasan. Ya, di situ menunjukkan pembatasan. Pembatasan kepada apa? Hanya kepada Allah kita apa? Kita beristi'anah. Tadi kita sebutkan bahwa itu adalah ba'al isti'anah. Hanya kepada Allah kita minta pertolongan, hanya kepada Allah kita memohon keberkahan. Kemudian wa qaddarnahu munasiban li'annahu adalla 'alal murad. Dan di situ juga ditakdirkan yang sesuai atau munasib. Ketika kita takdirkan fi'il tadi, itu yang menunjukkan apa yang kita inginkan. Kemudian di situ para jemaah yang berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, ada lafzul jalalah Allah. Tadi bismi. Ba itu namanya apa? Huruf jar ya. Kita belajar bahasa Arab. Maka setelah huruf jar itu ada majrur, isim yang majrur, makanya bismi. Kemudian di situ ada lafzul jalalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu lafzul jalalah? Lafzul jalalah adalah alamun alal bari, nama pencipta. Dan dia tidak boleh menjadi sifat. Dia khusus nama, dia hanya bisa disifati saja. Meskipun dia nanti lafaz Allah ini ada di tengah-tengah atau ada di ujung ayat, maka dia bukan sebagai sifat. Sebagaimana di dalam sini contohnya di dalam surah Ibrahim ayat 1 dan 2, boleh dibuka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasi minadh-dhulumati ilan nur. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Dengan izin Rabbmu, ya, dengan izin Rabb kalian. Kepada apa? Kepada jalan Al-Aziz dan Al-Hamid. Al-Aziz dan Al-Hamid adalah salah satu apa? Nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah, Allahilladzi lahu fis samawat. Di situ disebutkan lafaz Allahnya pada kalimat yang
ketiga setelah sifat Al-Aziz dan Al-Hamid. Tapi lafaz Allah itu bukan sebagai sifat, akan tapi dia sebagai apa? Dia sebagai badal. Karena Allah lafzul jalal itu tidak boleh menjadi apa? Tidak boleh menjadi sifat. Dia khusus untuk menjadi apa? Badal, maka dia tidak boleh menjadi sifat. Kemudian itu lafzul jalalah la naqul inna lafzul jalalah Allah sifat. Kata Syekh Utsaimin, tidak boleh kita mengucapkan lafzul jalalah ini sifat. Bal naqul hiya ataf. Dia sebagai pengikut saja. Ataf. Dia sebagai apa? Ataf bayan. Jadi ada nanti kalau belajar bahasa Arab ada namanya ataf macam-macam. Di antaranya adalah ataf bayan untuk menjelaskan siapa yang dimaksud di dalam ayat sebelumnya. Di alla yakuna lafzul jalalah tabi'an, agar lafzul jalal itu tidak boleh sebagai pengikut. Dia yang harus yang harus diikuti. Kemudian yang terakhir di situ ada dua kalimat. Ada kata Ar-Rahman dan ada kata Ar-Rahim. Dan kata Ar-Rahman dan kata Ar-Rahim ini para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila dia disebutkan di dalam satu lafaz berbarengan, maka dia diperinci. Adapun makna Ar-Rahman, dia adalah ismun min al-asma'il mukhtassati billah. Nama di antara nama-nama Allah yang khusus bagi Allah. Tidak boleh kita menamakan diri kita dengan nama Ar-Rahman. Kalau Rahman saja boleh, tapi kalau Ar-Rahman tidak boleh, khusus nama Allah. Atau yang lebih afdal lagi disandarkan Abdur Rahman, hambanya Allah yang Maha Rahman. Adapun kata Ar-Rahman, maka ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan maknanya adalah al-muttasifu birrahmati al-wasi'ah, yang disifati dengan rahmat yang sangat luas dan dia umum untuk semua makhluk. Ya. Ar-Rahman ini umum bagi setiap makhluk, baik yang muslim ataupun yang kafir, baik yang dia binatang ataupun tumbuh-tumbuhan umum. Saya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu umum. Mana buktinya kok emang orang kafir disayangi sama Allah? Disayang, buktinya dia dikasih makan. Buktinya dia diberikan rezeki, bahkan rezeki mereka lebih banyak daripada apa? Daripada kaum muslimin. Kebanyakan. Meskipun banyak orang muslim juga kaya ya. Karena Nabi SAW juga menjelaskan bahwasanya dunia ini adalah ad-dunya jannatul kafir, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjaranya orang mukmin dan surganya siapa? Orang kafir. Di sini tempat orang-orang kafir itu bersenang-senang. Karena nanti di akhirat dia nggak ada kesenangan, nggak ada kebahagiaan. Sebaliknya nanti di akhirat siksaan bagi orang kafir dan surga bagi orang-orang yang mukmin. Maka kita jangan terpukau melihat apa? Ada sebagian orang-orang yang tidak beriman, nggak pernah sholat, nggak pernah apa? Nggak mengikuti agama Islam, tapi dia kok rezekinya banyak, kok dia kaya raya, mobilnya banyak, rumahnya tinggi, rumahnya mewah dan seterusnya, hartanya nggak habis-habis. Maka itulah benarnya sabda Nabi SAW bahwasanya dunia ini adalah surga bagi mereka. Kalau orang kafirnya miskin bagaimana Pak Ustaz? Itulah surga dia. Ya, apapun kondisi dia di dunia ini, itulah surga. Makanya seorang ulama pernah dia di stop oleh seorang yang tidak beriman, orang kafir, ditanya, wahai Syekh, bukankah Nabi bukan di dalam agama kalian meyakini bahwasanya dunia ini surga bagi kami orang kafir dan penjara bagi kalian orang mukmin? Maka beliau mengatakan, iya betul. Dan kondisi saya sekarang ini yang kaya raya ini adalah penjara bagi saya. Dan kondisi engkau yang sekarang miskin itulah surga. Ya, tetap menjadi apa? Surga.
Adapun orang beriman, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun kondisinya dia tetap menjadi penjara. Ya. Menjadi orang kaya tetap di penjara. Bagaimana penjara itu ada batasan-batasan. Meskipun kita punya uang banyak, nggak boleh kita gunakan apa? Seenak kita. Ada aturan. Harus digunakan ke jalan yang halal misalkan. Kita misalkan punya uang di negara kita saja, nggak boleh kita punya uang lalu kita makan uang tersebut, nggak boleh. Bisa kena apa? Penjara. Ya. Kalau sembunyi-sembunyi ya nggak ketahuan ya nggak masalah kan. Tapi kalau ketahuan itu nggak boleh. Itu maksudnya apa? Ada aturan-aturan. Cara mendapatkannya pun diatur dalam agama Islam, penjara. Ya, ada yang pernah mampir di penjara para jemaah? Mudah-mudahan nggak pernah ya. Jadi serba ada aturan di penjara itu, terkekang gitu. Begitu pula seorang muslim harus merasa demikian. Kalau kita merasa kok udah nggak ada aturan sama sekali, jangan-jangan gitu. Ya, kita harus pelajari bagaimana agama kita diatur, bagaimana cara kita mencari rezeki, bagaimana cara kita membelanjakan rezeki. Ada aturannya seperti apa? Dalam penjara. Adapun orang kafir, maka dia terserah dia menghabiskan kebahagiaannya di dunia, nanti di akhirat tidak mendapatkan kebahagiaan. Kemudian Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman maknanya adalah yang memiliki rahmat yang luas. Rahmat Allah Subhanahu wa taala baik kepada orang muslim, kepada orang kafir, kepada binatang dan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Tidak pandang dia apakah dia orang saleh ataupun orang yang tidak saleh. Kemudian Ar-Rahim, Ar-Rahim yutlaqu 'ala Allah azza wa jalla wa 'ala ghairihi. Adapun sifat Ar-Rahim ini boleh digunakan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ar-Rahman maka enggak boleh. Wa ma'nahu dzur-rahmatil wasilah. Adapun maknanya adalah yang memiliki rahmat yang tersambung. Memiliki rahmat yang apa? Tersambung. Dan ini adalah khususun bil mu'minin, khusus bagi orang-orang yang beriman saja. Khusus untuk orang yang beriman saja. Ar-Rahman dzur-rahmatil wasi'ah. Adapun tadi Ar-Rahman, rahmat yang sangat luas baik kafir ataupun muslim. War-rahmatu dzur-rahmatil wasilah. Adapun Ar-Rahim, dia adalah khusus untuk orang yang beriman. Mana dalilnya? Dalilnya adalah dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-21. Ya, surah Al-Ankabut ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha. Allah Subhanahu wa taala akan mengadab siapa saja yang dikehendaki dan akan memberikan rahim. Wa yarhamu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yarhamu, akan merahmati siapa saja yang dikehendaki. Dan juga dalam ayat yang lain Allah katakan wa kana bil mu'minina rahimah. Dan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang beriman itu rahim, sangat rahim. Kemudian disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz, Syekh Al-Fauzan rahimahullah taala, beliau mengatakan ketika menjelaskan ayat ini, liman yasha, bagi yang dikehendaki oleh Allah. Jadi tidak semua juga orang yang beriman itu mendapatkan rahim, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Namun dia khusus bagi orang-orang yang beriman. Jadi para jemaah dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan makna basmalah, dan jangan sampai kita di setiap kegiatan melupakan apa? Basmalah. Dalam kegiatan apapun yang memulai apa yang saja. Dalam setiap aktivitas kita mengucapkan basmalah. Namun tadi kita sampaikan bahwasanya apabila ada dalil khusus tentang basmalah, bismillah saja, maka kita mengucapkan bismillah saja. Adapun kalau tidak ada dalilnya, maka boleh-boleh saja mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian para jemaah yang berkenan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memulai kitabnya Al-Qur'an dengan basmalah.
Dan ini adalah kesepakatan para ulama. Ya. Para ulama bersepakat bahwasanya ayat atau lafaz yang pertama di dalam Al-Quran adalah basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Namun ada juga yang mengatakan bahwasanya lafaz basmalah ini adalah salah satu ayat di dalam Al-Quran saja. Itu dalam surat apa? Ada yang tahu? Dalam kisahnya Nabi Sulaiman, surat apa? Allah, kalau Ustaz tahunya namanya Ratu Bilqis saja. Dalam surah An-Naml ayat yang ke-30. Apa ayatnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Para ulama ada yang mengatakan lafaz bismillah ini ayat di dalam ayat tersebut. Akan tapi para ulama sepakat bahwasanya ini adalah awal Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iftataha biha as-sahabatu kitaballah. Para sahabat dahulu ketika mengumpulkan Al-Qur'an dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wattafaqal ulama ala annaha ba'du ayatin min surati An-Naml. Dan juga para ulama sepakat bahwasanya lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini adalah bagian dari surah An-Naml tadi surat kita bacakan. Tsumma ikhtalafu, akan tapi mereka berbeda pendapat. Ini juga boleh ditulis ya. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya perbedaan pendapat para ulama ini agar kita lapang dada gitu ya, agar kita toleransi. Maka nanti ada kaitannya dengan sebenarnya imam itu mulai bismillah baca apa enggak sih? Nanti kita jelaskan insyaallah perkataan para ulama berkaitan dengan hal tersebut. Para ulama berbeda pendapat. Hal hiya ayatul mustaqillatun fi awali kulli surah. Apakah di ayat tersendiri di setiap surat? Ini yang pertama. Yang para ulama berbeda pendapat. Apakah Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat yang tersendiri di setiap awal surat? Atau min awali kulli suratin kutibat fi awwaliha, atau hanya ditaruhkan saja Bismillah itu di setiap awal surat. Au lil fasl, atau untuk membedakan antara surat satu dengan surat yang lainnya. La annaha ayat, bukan termasuk ayat. Ini yang ketiga. Apakah dia cuma pembatas saja? Ya, karena tidak semua Al-Quran itu dimulai oleh apa? Bismillah, ya kan? Ada sebuah surat yang tidak dimulai oleh Bismillah. Surat apa itu? At-Taubah. Surat At-Taubah itu tidak ada Bismillah. Atau ada yang mengenal dengan surat Baro'ah ya, Baro'ah dimulai dari kata-kata Baro'ah. Namun surat At-Taubah itu dijelaskan oleh para ulama, kenapa kok nggak ada Bismillah? Ada dua pendapat yang sangat terkenal. Yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya ini adalah lanjutan dari surat sebelumnya, makanya nggak ditaruh basmalah. Kemudian yang kedua, karena di dalam surah At-Taubah itu berisi azab saja, kebanyakan tentang azab, maka nggak ditaruhkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini dua pendapat yang terkenal. Kemudian Au annaha kadzalika fil Fatihati duna ghairiha. Para ulama juga berbeda pendapat apakah khusus Al-Fatihah saja yang termasuk ke dalam bismillahnya termasuk ke dalam surat Al-Fatihah, adapun selainnya enggak termasuk. Au annaha innama kutibat lil fasl. Tadi kita sebutkan dia cuma sebagai pembatas saja. Bagaimana jawabannya para jemaah? Nanti kita sebutkan ya. Apakah dia Bismillahirrahmanirrahim termasuk yang mana? Sebutkan di dalam surat Abi Dawud dengan sanad yang sahih dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Siapa Ibnu Abbas ini? Anaknya Abbas, Abdullah bin Abbas, anak pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini disebutkan radhiyallahu taala anhuma karena dua-duanya adalah sahabat. Abdullah sahabat, Al-Abbas juga sahabat.
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la ya'rifu fasla surati hatta yanzila alaihi bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mengetahui pembatas setiap surat sampai diturunkannya ayat bismillahirrahmanirrahim di dalam surat An-Naml. Ini riwayat yang pertama. Kemudian juga disebutkan oleh Wakhrajul Hakim, disebutkan oleh Al-Hakim dan yang lainnya. Kemudian waruya mursalan, diriwayatkan secara mursal an Sa'id ibn Jubair, wa fi Sahih Ibnu Khuzaimah dari Sa'id ibn Jubair, dan dalam Sahihnya Ibnu Khuzaimah an Ummi Salamah dari Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Siapa ibunya Salamah? Siapa Ummu Salamah para jemaah? Dia salah satu istrinya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a al-basmalata fi awwalil Fatihati fi sholati wa 'addaha ayah. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membaca basmalah di setiap awal surah Al-Fatihah, dan beliau menjadikan bismillahirrahmanirrahim di antara satu ayat di dalam Al-Fatihah. Ini riwayat yang kedua, ya, bahwasanya di sini disebutkan Nabi SAW menjadikan bismillahirrahmanirrahim ini adalah sebagai salah satu ayat di dalam surah Al-Fatihah. Maknanya apa? Kalau ada yang tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, maka belum sempurna Al-Fatihah. Ya. Kalau ada yang sholat, misalkan sesuai dengan pendapat ini, kalau ada orang sholat kemudian bukan membaca sir atau jahar nih ya, ini pembahasannya sekarang baca atau enggak. Baca bismillahirrahmanirrahim, kalau ada yang enggak baca maka tidak sah, karena belum sempurna apa? Surah Al-Fatihahnya. Lakinnahu min riwayati Umar ibn Harun al-Balkhi wa fihi dha'f. Akan tapi di antara riwayat dari Amr bin Harun al-Balkhi, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Kemudian an Ibnu Jarir, juga dari Ibnu Jarir an Ibni Abi Malikah anha wa rawa lahu Daruqutni mutabi'an an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Dari Ibnu Jarir dan juga dari Ibnu Abi Malikah diriwayatkan dari Daruqutni dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu'. Jadi tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia marfu' saja, paling tingkatnya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, ini adalah hadis yang dhaif. Kemudian juga para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mimma hukiya anhu annaha ayat min kulli surah illa bara'ah. Di antara para ulama, termasuk juga para sahabat, yang meriwayatkan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim ini adalah salah satu ayat di setiap surat kecuali surah Al-Bara'ah atau surah At-Taubah, adalah di antara Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Ini di antara ulamanya para sahabat, para jamaah. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh ini termasuk di antara surat di dalam surat Bismillah, maka kita tidak boleh membantah. Kenapa? Karena ini penghulunya siapa? Para ulama kibar, ya, ulamanya para sahabat. Ibnu Abbas, kemudian ada Ibnu Umar. Siapa yang tidak kenal kewaraan Ibnu Umar? Ya. Kemudian Ibnu Zubair, di antara anak-anaknya sahabat-sahabat yang mulia, Abdullah bin Zubair. Kemudian juga Abu Hurairah, Ali bin Abi Thalib. Ini di antara para sahabat yang meriwayatkan bahwasanya yang menjelaskan bismillahirrahmanirrahim termasuk surat di dalam Al-Quran, atau termasuk ayat di setiap surat kecuali surah Al-Bara'ah atau surah At-Taubah. Kemudian wanita tabi'in, dan juga dari kalangan tabi'in, di antaranya adalah Atha. Siapa yang kenal Atha? Ya?
kita nggak kenal ini. Atau ini diantara ulama tabi'in. Kemudian juga Paulus. Boleh dicatat Pak, nanti ditanya soalnya ini dari tabi'in siapa yang meriwayatkan ini. Ya. Kemudian juga ada Sa'id bin Jubair. Kemudian Mahkul. Kemudian juga Az-Zuhri. Kemudian juga Wabi yaqulu Abdullah bin Al-Mubarak. Juga Abdullah bin Al-Mubarak Wasyafi'i, dan juga Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa Ahmad bin Hanbal, dan juga Ahmad bin Hanbal. Ini Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya adalah siapa? Atau gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Meskipun nanti dalam bidang fikih ada beberapa yang berbeda. Wa fi riwayatin an Ishaq ibn Rahawayh, dan juga diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawayh wa Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahumullahu ta'ala, yang dari Abdul Qasim bin Salam, semoga Allah merahmati mereka semuanya. Sekali lagi, ini pembahasannya para jamaah masih apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat ataukah tidak. Ya, belum masuk kepada jahar apa enggak, ya. Kalau jahar apa enggak beda lagi, nanti pendapat Imam Syafi'i berbeda, Ahmad bin Hanbal juga berbeda. Kemudian waqala Malik wa Abu Hanifah wa ashabuhuma, adapun al-Imam Malik, al-Imam Abu Hanifah, tadi Imam Syafi'i sama seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun al-Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan sahabat keduanya, mereka mengatakan laisat ayatan minal Fatihah wala min ghairiha minas suwar. Mereka mengatakan Bismillahirrahmanirrahim ini tidak termasuk surat di dalam Al-Fatihah, juga tidak termasuk surat-surat di dalam surat-surat yang lain. Maka nanti kita dapati ada sebagian ulama yang memang nggak baca sama sekali Bismillah itu, bukan hanya sir, bukan hanya jahar, tapi nggak baca sama sekali. Karena apa? Karena mereka berpendapat bukan termasuk ke dalam surat di dalam Al-Quran. Ya, ini pentingnya kita para jamaah mengetahui. Jadi ada ulama yang mengatakan begini dan begitu, biar kita nggak paham cuma satu saja. Yang sir juga nanti berpendapat baca jahar kayaknya nggak benar, bid'ah ini, nggak boleh, kayak juga ya. Maka kita harus memahami hal tersebut. Jadi tadi kita sepakati bahwasanya yang jelas kan ada 4 mazhab terkenal ya. Ada Malik, kemudian apa? Yang sudah berurutan. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Abu Hanifah dan Malik beserta sahabat-sahabatnya atau murid-muridnya berpendapat apa tadi? Bukan termasuk ayat di dalam surat Al-Fatihah dan juga di dalam surat-surat yang lain, tidak termasuk. Berarti apa? Dia cuma pembatas. Karena tadi kita sebutkan di awal, jadi dia cuma pembatas saja, bukan termasuk ayat. Adapun Al-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal termasuk ke dalamnya. Ini sudah kelihatan apa perbedaan pendapatnya. Kemudian maqala Syafi'i fi qaulin, dan juga Imam Syafi'i di dalam pendapat, di dalam sebuah pendapat juga berpendapat demikian. Jadi ternyata Imam Syafi'i juga enggak satu pendapatnya. Beliau juga berpendapat ini bukan termasuk ke dalam surat di dalam Al-Quran. Wa fi ba'di turuqi madhhabihi, dan di dalam sebagian jalan madhab beliau. Jadi perlu kita pahami bahwasanya Syafi'i berbeda dengan Syafi'iyah ya. Nanti kalau kita belajar masalah fikih itu ada namanya madhab Syafi'i dan ada juga Syafi'iyah. Apa itu Syafi'iyah? Belum tentu juga pendapat Imam Syafi'i, pendapat murid-muridnya, tapi dia nisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i. Maka kita harus cari ini pendapat Imam Syafi'i atau pendapat murid-muridnya. Kita kembali lagi nanti ke sana. Disebutkan dalam sebagian jalan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, hiya ayatun minal Fatihati wa laysat min ghairiha. Ada juga yang berpendapat, pendapat Imam Syafi'i, dia cuma ayat
di dalam Al-Fatihah saja. Adapun yang lainnya bukan termasuk ayat. Atau surat-surat yang lainnya bukan termasuk ayat di dalam surat tersebut. Jadi ada tiga pendapat Al-Imam Syafi'i. Tadi pendapat yang pertama apa? Termasuk ayat di dalam setiap surat. Pendapat yang kedua, bukan termasuk ayat di setiap surat. Pendapat yang ketiga apa? Al-Fatihah saja. Yang lainnya tidak termasuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini para jemaah ya. Jelas sampai di sini? Jelas. Wa anhu annaha ba'du ayatin min kulli surah wa huma ghariban. Dan juga ada riwayat yang lain pendapat Imam Syafi'i bahwasanya apa? Dia adalah termasuk ayat di setiap surat. Berlawanan enggak tuh? Tapi kata Imam Ibnu Katsir wa huma ghariban. Kedua pendapat ini pendapat yang gharib. Belum tentu benar sandarannya kepada Imam Syafi'i. Cuma dua saja pendapat Syafi'i. Imam Syafi'i pernah berpendapat ini termasuk surat dan juga tidak termasuk surat. Ya, nanti akan dijelaskan oleh para murid-murid beliau mana yang dirojihkan ya. Juga berkaitan dengan baca apa enggaknya. Waqala Daud, dan berkata Daud, Imam Daud, hiya ayatun mustaqillatun fi awwali kulli suratin la minha. Dia adalah ayat yang tersendiri di setiap surat, bukan termasuk surat. Ya, jadi dia misalkan surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahimnya bukan termasuk Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah? Ya, Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk Al-Baqarah, langsung dari Alif Lam Mim, dzalika kitabul la raiba fihi. Ini maksudnya dari pendapatnya siapa? Al-Imam Daud. Wa hadza riwayatun al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Dan ini juga termasuk pendapatnya Imam siapa? Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Wa hadahu Abu Bakar Ar-Razi, dan juga diriwayatkan juga dari Abu Bakar Ar-Razi. Beliau juga berpendapat demikian, bukan termasuk ayat di dalam surat-surat di dalam Al-Quran. Wa'an Abul Hasan Al-Karhi. Pernah dengar Abu Hasan Al-Karhi? Jadi banyak nama-nama di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir yang jarang kita dengar ya. Itu menunjukkan apa? Keluasan juga apa? Keluasan ilmunya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Wahuma, keduanya adalah kata beliau Abu Bakar Ar-Razi dan Abu Hasan Al-Karhi min akabiri ashabi Abi Hanifah rahimahumullahu ta'ala, termasuk senior atau pembesarnya sahabatnya Abu Hanifah. Padahal gurunya berpendapat apa tadi? Apa pendapat gurunya? Bukan termasuk ayat. Ya. Namun pendapat muridnya apa? Dia adalah bagian dari ayat mustaqil. Seolah bertentangan ya. Ya bertentangan. Jadi kalau kita belajar para jamaah, terutama masalah khilaf-khilaf itu, nanti kadang bikin pusing juga ya. Oh ternyata ada pendapat. Kalau ada tadi yang baca buku yang bagus, Bidayatul Mujtahid itu ya, itu isinya khilaf semua. Nanti kalau aku baca, khilaf semua isinya ya. Kayaknya di situ nggak ada yang dirojihkan. Jadi kalau mau baca kitab khilaf, di situ baca Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Jadi ini bagaimana tadi ada dengan jangan-jangan karena dibuka bukunya ini masih rapi ya, masih sambil berteduh di situ, itu dibaca para jemaahnya. Sayang, jangan dijadiin pajangan aja. Baik, ya dibaca ya para jemaah. Baik. Hada ma yata'allaqu bi kauniha al-Fatihah am la. Ini penjelasan tentang apakah dia termasuk Al-Fatihah atau la. Bismillahirrahmanirrahim. Antum mau ikut pendapat yang mana? Nanti sebelum dirojihkan. Ikut pendapat mana? Konsekuensinya nanti pada baca apa enggak, jahar apa enggak.
Nah, kalau ada imam misalkan membaca jahar, ya mungkin dia ikut pendapat yang itu termasuk bagian dari Al-Fatihah. Karena tadi kita sampaikan kalau nggak baca maka nggak sah. Kalau yang berpendapat Bismillahirrahmanirrahim termasuk apa? Termasuk Al-Fatihah. Kemudian para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa amma ma yata'allaqu bil jahr biha fa mafru'un ala hada. Adapun apakah Bismillahirrahmanirrahim ini dibaca jahar atau enggak, maka ada beberapa pendapat para ulama. Namun pada akhirnya para jamaah, meskipun kita baca nanti ada yang jahar apa yang enggak, Syekh Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan bahwasanya kedua jenis salat ini tetap salatnya sahih. Yang jahar ataupun yang enggak tetap sah salat. Ya, di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Pendapat yang pertama, faman ra'a annaha laysat minha fala yajhar biha. Pendapat yang pertama yang berpendapat Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah, maka dia tidak menjahar. Sir. Kalau yang berpendapat apa tadi? Bukan bagian dari bukan bagian dari Al-Fatihah. Ya, jadi Al-Fatihah dimulai dari apa? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, dan seterusnya. Wa kadza man qala innaha ayat min awwaliha. Begitu pula yang berpendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari awal setiap surat, maka dia tidak menjaharnya. Ya, tadi sekali lagi yang berpendapat bukan termasuk Al-Fatihah dan juga cuma awal saja, bukan bagian dari surat tersebut, maka dia tidak menjahar. Ya, berarti bukan berarti mensir. Tidak menjahar ini ada dua nanti, ada yang sir, ada juga yang tidak baca sama sekali. Sebagaimana pendapatnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan para sahabat keduanya, bukan termasuk. Berarti apa? Enggak dibaca sama sekali. Wa amma man qala bi annaha min awailis suwar fakhtalahu. Adapun yang berpendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah awal-awal setiap surat, maka berbeda pendapat juga. Ya, fakhtalahu pada Syafi'i rahimahullahu taala. Al-Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya ila annahu yajharu biha ma'al Fatihah was surah. Beliau berpendapat bahwasanya dijaharkan baik surat Al-Fatihahnya ataupun ayat-ayat atau surat-surat yang lainnya. Ya, ini pendapatnya siapa? Al-Imam Syafi'i. Wa huwa madhhabu tawaif min as-sahabati wat tabi'in wa immatil muslimin salafan wa khalafan. Dan ini adalah madhabnya tawaif. Jadi banyak sekumpulan dari para sahabat dan juga para tabi'in dan juga para imam-imam kaum muslimin, baik imam salaf ataupun imam khalaf. Apa maksudnya khalaf? Yang belakangan, ya, yang ada belakangan para ulama. Salaf itu maksudnya yang sudah berlalu ya, kalau secara bahasa. Maka kalau mengatakan antum salaf enggak? Bapak kalau ditanya antum salaf enggak? Masih ada. Bukan, kamu masih hidup. Kan salaf itu orang yang terdahulu, udah meninggal ya. Nah, kalau ditanya selesai salafi apa enggak, itu baru benar ya. Makanya manhaj salaf itu maksud. Manhaj salaf maksud. Kalau salafi enggak maksud. Apa maksudnya manhaj salaf? Ya, manhajnya para sahabat, manhajnya para tabi'in itu maksud, benar semuanya. Namun yang mengikuti mereka ini belum tentu apa? Belum tentu benar. Ya, begitu pula ada yang mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis. Al-Quran dan hadisnya benar. Yang ngaku mengikuti itu belum tentu benar. Bisa jadi dia salah paham, bisa jadi dia salah menempatkan dalil misalkan, dan seterusnya. Ini pendapat pertama para jemaah. Bagi yang menganggap Bismillahirrahmanirrahim termasuk surah
di dalam atau termasuk ayat di dalam surah, maka pendapat yang pertama Imam Syafi'i menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim pada surah Al-Fatihah dan juga surah-surah yang lainnya. Dan ini termasuk madhab banyak para sahabat dan juga banyak para tabi'i dan para ulama kaum muslimin baik salaf ataupun khalaf. Di antara para sahabat yang menjaharkan atau berpendapat jahar Bismillah di dalam Al-Fatihah dan surat yang lainnya, di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Ibnu Umar, kemudian juga Ibnu Abbas, kemudian juga Muawiyah, khusus Muawiyah dahulu pada awal-awal ya, beliau berkuasa ya, beliau ketika sholat di Madinah beliau enggak menjahar, beliau enggak menjahar Bismillah, namun diingkari oleh para sahabat yang masih hidup pada saat itu. Kemudian beliau berubah pendapat. Wahakamu Ibnu Abdul Bar, dan juga Ibnu Abdul Bar juga berpendapat demikian. Al-Baihaqi an Umar, dan Al-Imam Baihaqi dari Umar wa Ali, dan juga dari Ali bin Abi Thalib, wa naqalahu al-Khatib an al-Khulafa al-Arba'ah, dan juga al-Khatib seorang ulama yang terkenal meriwayatkan dari Khulafa Rasyidin yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali berpendapat demikian. Wa huwa gharib, akan tapi inilah pendapat yang gharib, yang benar ya. Jadi terkadang begitu thariqahnya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, karena kayak kita diberikan pemahaman yang berbeda daripada yang kita pahami, tapi ujung-ujungnya yang sangat baik, ujung-ujungnya gharib itu tadi ya. Tapi tadi yang disebutkan para sahabat yang Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Muawiyah, itu diantara yang berpendapat menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Fatihah dan yang lainnya. Kemudian waminat tabi'i, ada pun dari kalangan tabi'i, diantaranya adalah Sa'id ibnu Jubair, tabi'in yang terkenal ya. Kemudian Ikrimah wa Abi Qilabah, Abu Qilabah, kemudian Zuhri, kemudian wa Ali ibn al-Husain. Siapa Ali bin Husain? Iya, Ali bin Husain wa ibnuhu Muhammad, dan anaknya Muhammad. Berarti Muhammad ibn Ali, Muhammad ibn Husain, Muhammad ibn Ali. Jadi dia memiliki anaknya namanya Muhammad juga. Muhammad bin Husain dan Ali bin Husain. Ya, ada nama Husain di sini. Jadi maksudnya ini ya. Kemudian Sa'id ibn al-Musayyib. Kalau ini Imam Ma'ruf ya, saya dengar yang Sa'id ibn al-Musayyib, Atha, Tawus, Mujahid, Salim, Muhammad ibn Ka'ab al-Qurzi, wa Abu Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hizam. Jadi panjang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Intinya apa para jemaah? Bahwasanya ini pendapat yang bukan sembarangan maksudnya ya. Tidak ada yang menjahar Bismillah ataupun yang tidak, yang menjahar Bismillah pada Al-Fatihah dan yang lainnya. Ini pendapat-pendapat mereka. Wal hujjatu fi dzalika annaha ba'dul Fatihah, dan hujjahnya kenapa mereka kok menjaharkan Bismillah adalah karena pendapat mereka Bismillah itu termasuk ke dalam bagian dari surah Al-Fatihah. Kalau nggak baca maka dia tidak sah, sholatnya bahkan nggak sah. Wa yajharu biha kasairi ab'amiha, maka mereka menjaharkan Bismillah sebagaimana ayat-ayat yang lainnya. Dibaca juga apa? Jahar di dalam sholat-sholat jahriyah. Wa aidan qad rawa an-Nasa'i fi sunanihi wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihayhima. Diriwayatkan juga dari An-Nasa'i di dalam sunannya, dan juga dari Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban di dalam sahihnya, wal Hakim fi Mustadrakih, dalam Hakim dalam Mustadraknya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan annahu shalla
fajahara fi qiraatihi bil basmalati, bahwasanya Abu Hurairah pernah sholat dan menjaharkan bacaannya, menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'da an faragha, kemudian Abu Hurairah mengatakan setelah sholat tersebut, inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan setelah sholat dia menjaharkan bismillahnya, beliau mengatakan aku nih yang paling sesuai sholatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya beliau mencontohkan bagaimana cara Nabi sholat. Cara Nabi sholat karena beliau menjaharkan apa? Bismillah. Wasahahu Daruqutni wal Khatib wal Baihaqi wa ghairuhum, disahihkan oleh Imam Daruqutni, Al-Khatib dan juga Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Kemudian terangkan sedikit, wa rawa Abu Dawud wa Tirmizi an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Abu Dawud dan Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaftatihu as-salat bismillahirrahmanirrahim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu memulai salatnya, membuka salatnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Tirmizi, kemudian At-Tirmizi mengatakan walaysa isnaduhu bidzalik, itu bukan sanadnya. Jadi enggak benar hadisnya ini yang disebutkan oleh Tirmizi dan juga oleh Abu Dawud tadi. Waqad rawahu al-Hakim fi Mustadrakih, diriwayatkan oleh Hakim dalam kitabnya an Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajharu bismillahirrahmanirrahim thumma qala sahih. Beliau mengatakan bahwasanya Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW menjaharkan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau mengatakan sahih. Riwayat tersebut adalah riwayat yang sahih. Wa fi Sahihil Bukhari, dan riwayat di dalam Sahih Al-Bukhari, beliau meriwayatkan an Anas ibn Malik, dari Anas bin Malik annahu su'ila an qiraati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau ditanya tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian beliau menjawab, tsumma qara'a bismillahirrahmanirrahim, kemudian beliau juga membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa fi Musnad Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala wa Sunan Abi Dawud wa Sahih Ibnu Huzaimah dan yang lainnya dari Ummu Salamah, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta qira'atahu, beliau memutus bacaannya. Bagaimana cara memutusnya? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, dan seterusnya. Dan waqala Daruqutni isnaduhu sahih, ini adalah sanadnya adalah sahih. Intinya dalam hadis ini, dalam riwayat ini beliau juga membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan tentang yang berpendapat jahar pada jamaah. Namanya Ustaz, anak kan selalu sir, gimana? Ini masih pendapat yang jahar. Kemudian fi hadzal ahadits wal athar allati awradaha kifayatan fil ihtijaj bi hadzal qaul amma ada. Riwayat-riwayat yang tadi kita sebutkan atau hadis-hadis dan asar-asar dari para sahabat tersebut, ini adalah dalil yang dibuat hujjah oleh orang-orang yang berpendapat bahwasanya jahar bil basmalah. Ini dalil mereka. Adapun pendapat yang lain, pendapat yang kedua, ila annahu la yajhar bil basmalati bis shalah, ya, tidak menjaharkan basmalah ketika salat. Wa hadha huwa tsabitu 'ala al-khulafa'il arba'ah, dan ini yang tetap, ini yang sahih dari para sahabat yang empat. Kalau tadi pendapat yang sebelumnya adalah dhaif, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala.
wa Abdullah bin al-Mughaffal, dan juga Abdullah bin al-Mughaffal, wa qawaid min as-salaf at-tabi'in wal khalaf, dan juga sekumpulan atau banyak juga para salaf dari tabi'in dan juga dari para ulama khalaf, wa huwa madhhabu Abi Hanifah wa Tsawri wa Ahmad ibn Hanbal rahimahumullahu ta'ala. Dan ini juga pendapatnya Imam Abu Hanifah dan juga Imam Tsawri dan juga Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ini pendapat yang kedua. Ini juga pendapat yang kuat. Dia pendapatnya para khulafa yang 4 yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita apa? Untuk mengikuti sunnah mereka. Apa dalilnya? Para jamaah, mana dalilnya? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan juga sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin. Ini yang pendapat yang kedua. Ada pendapat yang ketiga. Sebelum kita pendapat yang ketiga, saya mau tanya antum ikut yang mana? Bapak ikut yang mana, Pak? Biasanya siap bisa imamnya. Ya nggak apa-apa pendapatnya. Biasanya jahat Pak Ustaz. Ada tadi pendapatnya sudah kita sebutkan. Bahkan lebih panjang kita sebutkan dalil-dalilnya. Adapun disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala cukup pendapat yang Imam Khulafa ar-Rasyidin sudah sangat kuat. Kalau sudah bersepakat mereka berempat, sudah tidak ada lagi yang perlu kita ragukan. Juga ini juga pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah taala. Kita tutup dengan pendapat yang ketiga. Wa 'ala Imam Malik rahimahullah taala annahu la yaqra al-basmalata bil kulliyah la jahran wala sirran. Ada pendapatnya Imam Malik, beliau berpendapat tidak membaca bismillah, tidak jahar, tidak pula sir. Yang tadi kita sebutkan, masuk Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil setelah istighfar ya, setelah kita segala macam, masuk alhamdulillahirabbil alamin ar-rahman ar-rahim misalnya, yang langsung amma yatasaalu ya baca bismillah. Ini pendapatnya siapa? Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Wahtajju bima fi sahih Muslim. Dan ini juga bukan pendapat yang remeh para jemaah. Tidak mungkin Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala berpendapat tanpa landasan dari dalilnya apa? Beliau berdalil dengan hadis yang sahih. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, bahwasanya Aisyah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu as-salat bitakbir, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membuka atau memulai salatnya dengan takbir, takbiratul ihram, Allahu akbar, wal qiraati bilhamdulillahi rabbil alamin, dan beliau juga membaca al-qiraah al-Fatihah dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Beliau tidak membaca apa? Tidak membaca bismillah. Wa bima fi sahihain an Anas bin Malik qala, dan juga di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, beliau mengatakan shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sholat di belakangnya Nabi. Siapa Anas bin Malik ini? Salah satu sahabat mulia, pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara sahabat yang paling panjang umurnya. Dan ini berkat doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doa Nabi pada Anas bin Malik? Boleh dicatat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sunannya Abdullah bin Mughaffal. Bahadihi ma'akhirul a'imah, ini yang diambil oleh para ulama. Tadi kesimpulannya adalah ada 3 pendapat ya para jemaah. Pendapat yang pertama, baca jahar. Sahabat banyak juga baca jahar, tabi'in juga banyak.
dan juga ini pendapat yang kuat dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pendapat yang kedua, sir. Ini juga pendapat yang kuat dari pendapatnya khulafa yang 4, juga pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, pendapatnya Abu Hanifah, dan Imam As-Sawri rahimahullah ta'ala. Pendapat yang ketiga adalah pendapatnya Imam Malik rahimahullah ta'ala, tidak membaca basmalah baik jahar ataupun sir, ya. Karena beliau berpendapat dengan hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membaca basmalah ketika salat. Fi hadhihi al-mas'alah wa hiya qaribah li'annahum ajma'u ala sihhati as-salat man jahara bil basmalati wa man asarra walhamdulillahi wal minna. Dan beliau menutup pembahasan ini dengan mengatakan bahwasanya semua mereka berpendapat bahwasanya baik yang jahar ataupun yang sir semua sholatnya sah. Yang baca sir, yang baca jahar, bahkan yang nggak baca sama sekali kalau mengikuti pendapatnya Imam Malik rahimahullah ta'ala, namun ini sangat sedikit. Banyak kan di antara pendapat itu adalah sir ataupun jahar. Allah ta'ala alam. Ini yang dapat kita baca dalam kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semuanya, bisa mendapat ilmu kita semuanya, dan juga semoga menjadi penimbang berat amal kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Tidak ada pertanyaan pada jamaah ya? Kalau nanya nama orangnya tadi nanti kita baca. Baik. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.